GKI Penuai, apa kabar siang hari ini? Apa kabarnya? Tentu luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dalam masalah yang menimpa Anda, ingatlah untuk bercermin dan bertanya tentang apa saja yang bisa kita upayakan untuk menarik pelajaran positif dari peristiwa itu. Dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika manusia mulai menyimpang dari kebenaran untuk mencapai sesuatu, disitulah Tuhan akan mengingatkan melalui permasalahan yang diizinkan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini dengan penuh sukacita, antusias, kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kembali kita bertemu dalam ibadah pada sore hari ini. Dan saya yakin dan percaya semuanya ada dalam lindungan Tuhan, amin. Haleluya, sebelum kita jauh lebih menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, sorak, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara. Hari ini ku rasa bahagia, amin. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih.
Mari katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Kita semua adalah keluarganya Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan setiap hati kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, semua karena kebaikan-Mu. Kami siapkan setiap hati kami Bapa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat membanggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Katakan, Yesus pegang, Yesus pegang
jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Pegang erat tangan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat setiap tangan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Yesus, pegang. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh topangan Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, pada sore hari ini kami siapkan setiap hati kami Bapa untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GKI Penuai yang luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan karena kita tahu bahwa firman yang kita dengar akan menguatkan kehidupan kita, menghidupkan kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau ajar kami terus Tuhan, untuk kami tetap berpegang teguh akan setiap firman-firman yang kami dengar. Bapa, kami percaya Bapa firman pada siang hari ini Tuhan bisa memberikan pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kami menjadi lebih lagi dan mengenalkan kebaikan-Mu Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, karena kami percaya bukan karena gagah kuat kami Tuhan, tapi karena semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita akan belajar mengenai kasih
harus dengan tindakan Bapak Ibu. Karena kita bisa lihat bahwa kita mengasihi seseorang, kita menyayangi seseorang, kita bisa memberikan apa yang terbaik untuk kehidupan orang lain. Kita harus melakukannya dengan tindakan-tindakan yang kita lihat dan kita lakukan untuk dia gitu, untuk seseorang yang kita kasihi. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4 berkata seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 24 sampai 4 ini jelas dikatakan bahwa pada akhir zaman ini kita bisa melihat banyak perubahan, banyak sifat-sifat manusia yang akan kita lihat, dan kita tahu bahwa kita belajar di dalam komsel, di dalam bulan demi bulan mengenai 9 buah roh. Kita belajar bagaimana kita mengasihi seseorang, kita belajar bagaimana kita bisa menguasai diri, dan bulan ini kita belajar bagaimana kita bisa bermurah hati. Dan saya dengan topik dengan kasih yang harus dengan adanya tindakan, kasih yang harus dengan adanya action, atau kasih yang adanya dengan kita menyatakan kepada seseorang dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata seperti ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dijelaskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi hanya tidak dengan perkataan saja, tapi kita mengasihi dengan lidah kita, tapi dengan perbuatan yang kita lakukan dan dalam kebenaran. Mengatakan kasih lewat perkataan itu gampang, Bapak Ibu. Kita menyatakan kasih kepada orang yang kita cintai, kepada anak kita, kepada istri kita atau suami kita, dengan mudah kita katakan I love you. Oh, dengan mudah kita menyatakan aku mengasihimu. Dengan mudah kita mengatakan aku sayang sama kamu. Tapi kalau tampaknya kita melakukan adanya tindakan, kasih itu tidak ada artinya, hanya mengucapkan dengan kata-kata saja. Tapi kita bisa lihat bahwa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dijelaskan bahwa kalau kita mau mengasihi seseorang, kita harus melakukannya dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tetapi sebesar atau seserius apa kasih kita kepada seseorang, biasanya justru akan terlihat dari sebesar apa yang kita mau berbuat sesuatu yang nyata buat mereka. Atau bahkan sejauh mana kita rela mengorbankan bagi orang-orang yang kita sayangi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana orang yang kita kasih itu percaya kita benar-benar mengasihi mereka. Jika kita sama sekali tidak peduli terhadap keadaan mereka, atau walaupun kita terus memperbanyak atau membombardir mereka dengan pernyataan-pernyataan sayang atau kasih, bagaimana mereka bisa tahu tanpa kita bisa berbuat? Kita hanya menyatakan I love you setiap hari, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita bisa mengasihi anak kita bisa mengasihi istri kita atau suami kita, tapi kita tidak melakukan sesuatu hal yang baik di mata mereka. Atau bagaimana mungkin kita mengaku mengasihi seseorang, tapi menuruti aja ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, atau malah kita ikut-ikutan karena tidak tega mengecewakan mereka. Itu pun juga jelas salah, Bapak Ibu. Kalau kita melihat kita mengasihi mereka, dan kita harus, kalau mereka melakukan kesalahan, kita harus menegur mereka. Jika anak kita melakukan kesalahan, kita harus menegur mereka. Karena apa? Karena di dalam kasih itu, kita tidak hanya menuruti keinginan mereka, tapi juga rasa untuk mereka bisa berjalan dengan benar di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tidak berjalan ke kanan atau ke kiri. Tapi kita bisa melihat bahwa kalau kita mengasihi seseorang, ada tindakan yang nyata, tindakan yang
sesuai dengan firman Tuhan untuk mereka bisa melihat bahwa kita mengasihi anak kita atau kerabat kita. Kita mau mengakui, mengasihi, tetapi kita saling menyakiti. Mengaku sayang tapi selalu menghilang ketika dibutuhkan, itu sama sekali bukan kasih yang sebenarnya. Kasih membutuhkan lebih dari sekedar hanya kata-kata, atau kasih membutuhkan perbuatan atau tindakan yang nyata dan harus dalam kebenaran. Itu idealnya, kata firman Tuhan. Dan itulah yang jelas disebutkan di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Tadi kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita lupa bahwa orang berpikir menyatakan kasih kepada orang lain harus dengan barang yang mahal, harus dengan harga yang mahal. Padahal itu tidak demikian. Kita bisa mengasihi seseorang, kita bisa menyampaikan kasih kita kepada seseorang. Hanya mungkin kita bisa melihat bahwa ketika mereka membutuhkan hanya tepukan pundak, atau kita mendengar isi hati mereka, kita mendengar curhat mereka, kita bisa mendengar pergumulan kehidupan mereka, kita bisa mendengar akan setiap keluh kesah mereka. Kita bisa ada waktu untuk mendengar apa yang mereka pergumulkan pada saat itu, atau kita bisa memberikan nasihat yang baik, dan kita bisa mampu membawa dampak yang positif yang menguatkan dan memotivasi orang itu. Seperti adik-adik rohani, atau kita seperti kakak rohani, untuk kita bisa menyampaikan kasih kita terhadap mereka. Terkadang tidak butuh dengan barang yang mahal, terkadang tidak butuh dengan sesuatu yang mahal, tapi kita bisa mentrain mereka dengan hal yang kecil, dengan mendengarkan keluh kesah mereka, dengan mendengarkan apa yang mereka pergumulkan saat itu. Dan kita bisa menyampaikan kasih kita dengan kita mendoakan mereka. Ada kalanya kita bisa berada di samping mereka ketika mereka menghadapi masalah. Itu pun sangat berharga bagi yang membutuhkannya. Seperti itulah bentuk yang istimewa menurut saya dalam sebuah kasih, yang bukan hanya berhenti sebatas perkataan, tapi disertai dengan tindakan. Tetapi justru harus terbukti lewat perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Bentuk kasih di dalam kekristenan berbicara mengenai sesuatu yang sangat luas. Seperti halnya dalam Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam 1 Yohanes 15 ayat 13 berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maksudnya apa di dalam Alkitab ini? Tidak ada kasih yang lebih besar pada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, tidak hanya sekedar mengajarkan, tetapi sudah mempraktekkannya secara langsung. Dia mengasihi kita, dia mengasihi umat manusia, dia mengasihi kehidupan kita, dia mengasihi orang-orang yang jauh daripada Tuhan, dan dia mengorbankan nyawanya untuk kepentingan kita. Dialah pribadi yang penuh kasih, sang kasih surgawi yang turun ke dunia untuk memperagakan kasih sejati, Bapak Ibu. Ia menjadi korban sembelihan yang sempurna dan menyenangkan Allah. Paulus menjelaskan bahwa hidup menjadi penurut Allah adalah hidup di dalam kasih. Kasih yang seperti yang Paulus sampaikan waktu itu Yesus lakukan bagi kita, yaitu pengorbanan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberikan hidupnya, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita, dan memperkorbankan semuanya untuk kita yang berkenan kepada Allah. Tanpa dia mengorbankan kehidupannya, hidup kita tidak akan memiliki arti, hidup kita akan binasa. Karena dia mengasihi kita, dia adalah contoh yang sempurna, dia adalah contoh yang baik untuk kita bisa teladani dalam kehidupannya dan memberikan kasihnya kepada kita. Dan kita harus bisa melihat bahwa
Tuhan Yesus adalah seseorang yang mengasihi atau kasih yang sejati di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus juga memberikan pengorbanannya untuk keselamatan kita karena kasihnya kepada Bapa dan kita umat pilihannya, yaitu kasih agape. Inilah yang tidak membedakan rupa, status, dan warna kulit. Untuk itulah Yesus rela datang ke dunia ini dan mati di kayu salib supaya kasih Allah dapat dinyatakan kepada kita dan dicurahkan ke dalam hati kita. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, bagaimana kita bisa mengasihi seseorang, yaitu dengan perbuatan dan dalam kebenaran firman Tuhan. Di ayat 18 ini dinyatakan bahwa jangan hanya berhenti dengan perkataan, tetapi teruskanlah dengan perbuatan yang nyata dan kebenaran akan firman Tuhan. Mengenai kasih dan dalam bentuk nyata, kita bisa melihat yang pertama contohnya dalam jemaat Makedonia yang disebutkan di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah, bisa melihat bahwa cerita jemaat di Makedonia ini menyatakan kasih memang tidak tergantung dari apa dan dari mana asal kita, miskin dan kayanya seseorang, tapi nyaman atau sedang dalam pergumulan. Karena jemaat Makedonia membuktikan mereka mampu menyatakan kasih lewat perbuatan yang nyata, meski mereka sendiri hidup di bawah kemiskinan dan penderitaan. Kita bisa belajar dari jemaat Makedonia ini. Walaupun mereka dalam kekurangan, walaupun mereka dalam terpuruk, mereka bisa menyatakan kasih mereka untuk bisa kasih Yesus itu ada di dalam jemaat Makedonia ini, dan tidak terlihat dari masalah status atau masalah kekayaan atau masalah apakah Anda punya pergumulan atau tidak. Jadi apa saja output yang keluar dari sebentuk kasih yang benar, Bapak Ibu? Paulus menjabarkannya seperti ini. Lengkap dalam surat Korintus, kita lihat di dalam Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu yang percaya, segala sesuatu mengharapkan, segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu. Itu yang dikatakan di surat Paulus di dalam surat Korintus. Kita bisa melihat bahwa elemen-elemen kasih itu nyata, sangat berhubungan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Kita bisa lihat di dalam surat Korintus ini nyatakan bahwa kasih itu tidak membanggakan diri, tidak sombong, Bapak Ibu. Kita bisa melihat ketika kita ada kasih di dalam kehidupan kita, ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa kita akan belajar terus mengenai 9 buah roh ini, dan kita bisa melihat ketika kita dalam kondisi dan dilihat orang lain kita memiliki 9 buah roh itu, ada Kristus di dalam kehidupan kita, kita bisa menyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Kita belajar terus hari demi hari. Tuhan kikis kesombongan kita, Tuhan kikis mungkin kemunafikan kita, Tuhan kikis segala sesuatu yang tidak berkenan kepada kehidupan kita, dan hari demi hari. Dan kita bisa lihat bahwa pentingnya sebuah komunitas, pentingnya sebuah komsel itu bisa menguatkan kehidupan Bapak Ibu dan Saudara, di mana kita bisa belajar bersama-sama, di mana kita bisa mendukung doa satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita bisa lihat bahwa kita sebagai orang Kristen,
ininya apa? Maksudnya apa? Oh ini ya, sorry. Iya, Tidur ya. nanti nanti dulu. Ingat ya. Nanti saya edit aja. Bisa gini. Nanti kita isi. Oke, Pak. Coba itu lagi, Pak. Oke. Oke. Terus nggak Ini nggak apa-apa. apa-apa itu terus. Ini udah pas belum, Pak? Pas. Oke. Udah kan? Udah video, Pak. Video. Oke. One. Siap. Ya. Kita bisa lihat bahwa setiap elemen-elemen yang kasih itu ternyata sangat berhubungan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Kita bisa lihat dari surat Paulus yang Paulus jabarkan di dalam Korintus 13 ayat 4 sampai 7, real love need action. Real love need action. Kasih itu membutuhkan suatu tindakan. Kasih itu membutuhkan suatu perbuatan yang nyata. Dan kita bisa lihat bahwa perbuatan dan tindakan yang nyata harus sesuai dengan hukum kebenaran dari kerajaan Allah. Memiliki hubungan yang eksklusif, memiliki hubungan yang baik, kita bisa belajar satu dengan yang lain, kita memberikan kasih kepada saudara-saudara seiman kita bisa menunjukkan kasih kepada adik-adik rohani kita bisa memberikan kasih kepada jemaat-jemaat yang kita kasih, supaya mereka bisa melihat impartasi kasih kita dalam kehidupan mereka. Karena dengan adanya kasih, dengan ada tindakan, dengan adanya perbuatan, mereka bisa melihat bahwa setiap apa yang kita lakukan dipandang baik oleh mereka, dan kasih itu nyata di dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau keluarga kita atau jemaat kita yang kita layani. Jangan karena kita tidak tega lantas kita menjerumuskan orang yang kita kasihi. Jangan pula kita hanya berkata sayang tapi harus terus menyakiti dan tidak mempedulikan mereka. Jadi kita hanya memperkatakan yes, kita hanya menyatakan, tapi kita tidak melakukan suatu perbuatan yang mereka lihat mereka mengasihi. Jadi siapa orang yang Anda kasihi saat ini? Sudahkah Anda memberikan yang terbaik buat mereka? Jika sudah, ya kita teruskan. Kalau misalnya kita yang belum, mulailah kita belajar untuk mengasihi istri kita kah, suami kita kah, atau anak-anak kita yang mungkin kita sudah melupakan mereka, kita sudah meninggalkan mereka. Tapi kita bisa lihat, kita belajar mengenai kasih harus adanya action atau perbuatan yang harus kita lakukan. Kita bisa mengasihi, kita bisa menyatakan kasih jika mereka bisa melihat kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, dan kita bisa melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan anak-anak kita atau istri kita atau suami kita. Lakukan dengan perbuatan untuk menunjukkan kasih kita kepada mereka. Dengan hal yang simple, mungkin sudah lama kita tidak dinner together, ya lakukan itu, pergi untuk mereka bisa melihat, belajar untuk kita bisa mengasihi, mengajak anak-anak kita keluar atau keluarga kita keluar. Hanya dalam 1 minggu sekali, atau kita bisa mengajak mereka holiday, karena mungkin kurangnya waktu atau kurangnya kita melakukan pekerjaan yang begitu banyak sehingga kita melupakan mereka. Kita hanya menyatakan I love you, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Sama juga kita juga tidak bisa menyatakan kasih itu kepada mereka. Tapi lakukanlah dengan tindakan supaya mereka bisa melihat apa yang mereka lihat di dalam kehidupan orang tuanya atau kehidupan kita, terpancar kasih Yesus dalam kehidupan kita. Dan belajarlah untuk mengasihi seseorang dengan action yang harus kita lakukan.
Mari kita tampil menjadi orang yang memiliki hati yang penuh kasih, yang akan mudah dirasakan oleh orang lain lewat tindakan-tindakan kita yang nyata, tindakan-tindakan kita yang real. It's time to spread our love with the real action. We need it to be real action to give someone love. Just do it. Lakukan saja. Lakukanlah dengan penuh kasih. Lakukanlah dengan tindakan yang Bapak Ibu lakukan dan yang berharap mereka bisa melihat kasih itu. Karena kasih tanpa perbuatan itu sia-sia juga. Karena kita bisa lihat bahwa kehidupan kita dilihat, dicontoh oleh anak kita, mungkin dilihat oleh pasangan hidup kita. Kasih itu dilihat oleh sidang jemaat kita. Kasih itu juga bisa dilihat oleh orang tua kita. Tanpa kita menyadari, seringkali kita melupakan bahwa orang yang kita cintai, mereka menunggu kita untuk memberikan, kita berharap untuk orang tua kita mungkin tidak berharap apa-apa. Tidak berharap mungkin uang kita, tidak berharap dengan apa yang mereka terima dari kita. Tapi kita bisa melihat bahwa orang tua kita melihat ketika kita mengasihi mereka, ada tindakan yang harus kita lakukan untuk mereka. Don't lose your time, tapi gunakanlah waktumu dengan baik. Kasih yang tulus dan sungguh-sungguh membutuhkan tindakan yang nyata, Bapak Ibu. Kita belajar pada hari ini tentang kasih. Kita belajar bagaimana kita mempraktekkan itu. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita tahu apa yang harus kita dengar. Kita tahu apa yang harus kita perbuat. Jadi, jangan sia-siakan waktu pada saat ini, tapi lakukan yang terbaik untuk keluargamu, untuk orang yang kau kasihi. God bless you. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita mendoakan beberapa doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucap syukur pernyataan Engkau yang begitu nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membawa persembahan, kiranya tangan-Mu ya Bapak yang memberkati tangan-tangan yang memberi, biar sidang jemaat-Mu ya Bapak yang membawa persembahan, ucapan syukur atau perpuluhan kami ya Tuhan, biar bisa dipergunakan ya Bapak untuk pekerjaan rumah Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau menaikkan beberapa doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kerinduan, pergumulan dari sidang jemaat-Mu ya Bapak, JKI Penuai Wolonggong ini ya Bapak. Kiranya Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melirik setiap detail-detail doa dari sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami berdoa khususnya yang sakit ya Bapak, kami percaya dengan kuasa darah Tuhan Yesus disembuhkan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa yang ke dalam kesusahan, dalam bersusah hati, terutama dalam kesulitan ekonomi ya Bapak, dalam pekerjaan yang ada Tuhan, Engkau Tuhan, Yehova Jireh kami, Tuhan yang menyediakan tepat pada waktumu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya sidang jemaat-Mu semakin hari semakin berkenan, hidupnya semakin mengandalkan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga terus topang saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada ya Bapak, khususnya ya Bapak di Indonesia, dimanapun mereka berada, kiranya tangan Tuhan yang terus melindungi kesehatan, perlindungan ya Bapak. Jauhkan dari mana bahaya, kecelakaan, atau virus apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus ya Bapa berdoa, mengucap syukur hanya kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, mari sama-sama kita katakan, amin. Luar biasa, kita sudah beribadah bersama-sama hari ini. Kasih memang perlu tindakan dalam kehidupan kita. Ciri khusus bagi anak-anak Tuhan adalah mengasihi satu dengan yang lain. Dunia tahu akan hal itu. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan sungguh dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita segera akan selesai dengan ibadah yang ada. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tentunya ucapan terima kasih kepada Pastor Doni yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini, yang pasti memberkati kita sekalian.
Bapak Ibu, kebaktian Wolonggong diadakan 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu jam 2 siang. Kita ikuti melalui channel ini GKI Jireh TV. Ajak teman-teman yang lain untuk beribadah bersama-sama. Selalu kita buka hati kita untuk lawatan Tuhan walaupun melalui online service. Haleluya. Dan kebaktian yang akan datang, kita akan adakan tanggal 24 September. Kita akan bersama-sama kembali masuk dalam ibadah bersama dengan GKI Penuai di Woronggong. Mari kita akan selesai dengan ibadah yang ada. Bapak Ibu silakan nanti membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kita hadapkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati hidupmu dan hidupku. Kedangkan tanganmu dan mari kita bersama-sama menutup ibadah saat ini. Bapak Surgawi, tumpangkan tanganmu atas setiap kami, sehingga setiap kami boleh merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu pimpinanmu ya Tuhan, khususnya di saat-saat yang sulit seperti ini. Biar kami mengizinkan diri kami terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sekarang Engkau memberkati setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pulang atau berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, selamat weekend. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.